Ini dia hari yang ditunggu-tunggu, termasuk mungkin yang paling ditunggu adalah Jerome Powell. Ya, ada agenda di mana dia akan memberikan pidato ataupun pernyataan di dalam ECB Forum yang tentunya yang menjadi tuan rumah adalah ECB. Dalam hal ini adalah Presiden Christine Lagarde yang juga akan memberikan statementnya bersama. Nah, tapi apa kira-kira yang akan berpotensi memicu ataupun menggerakkan market? Dan inilah ulasannya. Oke, dalam ulasan kemarin kita sudah sempat menyebutkan tentang Powell dan Lagarde yang kemungkinan memiliki satu sisi yang relatif sama, yaitu terkait dengan kebijakan yang tergantung pada data ekonomi. Tapi di lain sisi ada keunggulan di sisi keputusan suku bunga dari ECB yang memang sudah melakukan pemangkasan pertama kalinya di tanggal 6 Juni kemarin. Sementara Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve kelihatannya belum melihat ataupun belum terlihat ada indikasi untuk melakukan pemangkasan. Terutama yang akan dinantikan adalah apakah di September atau November atau bahkan Desember. Bahkan Dotplot kemarin kita sudah lihat mereka cenderung menunjukkan bahwa hanya sekedar satu kali potensi. Sementara ECB dalam hal ini kemungkinan punya potensi untuk melakukan lebih dari satu kali. Karena kalau misalkan kita perhatikan lagi dari pernyataan-pernyataan para pejabat ECB, kecenderungannya mayoritas sudah dalam sisi dovish dan sangat yakin bahwa dengan proses disinflasi yang berlanjut, berarti kita akan dapatkan inflasi yang berkelanjutan turun. Nah, tentang inflasinya sendiri, sebetulnya kita baru akan melihat data inflasi dari Eropa itu baru nanti sore, kurang lebih jam 4 sore yang akan dirilis. So, comparisonnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sisi Federal Reserve, suku bunga sampai saat ini ditahan kurang lebih di 5,25 sampai 5,5%. Sementara ECB sudah pernah melakukan cut rate di tanggal 6 Juni kemarin, sehingga suku bunganya berada di 4,25% dari 4,5% sebelumnya. Nah, satu sisi, kalau kita melihat dengan inflasinya, angka yang diinginkan adalah 2%, baik itu oleh ECB ataupun oleh Fed. Tapi kita lihat, ternyata inflasi dari Amerika saat ini berada di kisaran 3,3% year on year atau basis tahunan. Lalu kemudian PCE yang bisa dibilang inflasi yang paling disenangi ataupun dipilih oleh Federal Reserve itu berada di 2,6% basis tahunan dan juga core PCE-nya berada di 2,6% basis tahunan juga. Nah, sementara kalau kita lihat dari inflasinya ECB, mereka sudah mendapatkan angka yang bisa dibilang relatif lebih lunak lah ya, 2,6% basis tahunan, dan nanti akan kita lihat apakah ada penurunan lagi apa tidak di jam 4 sore. Tentunya kalau misalkan terjadi penurunan lebih lanjut, ini akan memberikan tekanan yang lebih matang lagi untuk ECB. Ya mungkin saja di pertemuan berikutnya akan melakukan pemangkasan. Nah, satu sisi, kalau kita melihat dari proyeksi inflasi yang diinginkan oleh Federal Reserve ataupun yang diharapkan, ini kaitannya dengan Dotplot kemarin ya teman-teman. Jadi posisinya adalah mereka memperkirakan juga proyeksi inflasinya di tahun 2024 katanya kurang lebih sampai ke 2,6%. Dan itu berarti data kemarin harusnya sudah cukup mewakili. Apalagi Fed menggunakan indikasinya adalah dari data PCE, bukan CPI tapi PCE. Nah, satu sisi, di tahun 2025 mereka memperkirakan turun ke 2,3%, sementara untuk 2026-nya akan berada di kisaran 2,0% ya, dan ini balik lagi PCE. Satu sisi teman-teman, yang harus diingat adalah PCE ini biasanya angkanya lebih cepat turun, lebih utama turun. Jadi kalau misalkan mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, kita selalu melihat angka PCE ini masih tetap di atasnya CPI. Tapi 1 bulan terakhir kita sudah melihat angkanya sudah relatif lebih rendah daripada CPI. Dan itu berarti pertanda yang bagus teman-teman. Karena kalau misalkan Fed menargetkan PCE untuk mencapai 2,0%, artinya di situ kita sudah dapatkan gejala yang mengarah ke arah tersebut. Jadi inflasi mulai turun ke arah 2% yang diinginkan. Jadi kalau misalkan 2,6% proyeksi mereka di 2024, otomatis ya kita akan dapatkan CPI-nya juga relatif lebih rendah. Nah, satu sisi 2025 juga, mereka memperkirakan akan ada penurunan ke 2,3%, semakin dekat ke 2,0%. Nah, ini berarti proyeksinya menunjukkan bahwa dalam 3 tahun berturut-turut, mereka memperkirakan angka inflasi ini mulai menunjukkan tanda-tanda pendinginan ke 2,0%. Sementara untuk core PCE-nya masih berada di 2,8%, tapi kemarin kita sudah dapatkan 2,6 ya. Jadi relatif lebih rendah dari proyeksi mereka sendiri untuk tahun 2024. Mestinya sih ini akan menjadikan indikasi yang bisa dibilang terbuka untuk melakukan pemangkasan. Hanya saja lagi-lagi mereka masih butuh keyakinan tersebut. Jadi bukan karena satu data saja yang dirilis dengan angka yang persis diinginkan, melainkan mereka menginginkan pastikan bahwa angka itu akan terus muncul di 2 atau 3 bulan berturut-turut.
Jadi konsistensi data lah yang diperlukan oleh Federal Reserve. Satu sisi lagi, kalau misalkan kita bicara tentang ECB-nya sendiri, proyeksi inflasi mereka bisa dibilang masih relatif lebih rendah daripada Fed. Dan bahkan mereka memperkirakan untuk 2024 inflasi berada di 2,5%, ataupun 2025-nya ada di 2,2% dan 2026 kurang lebih di angka 1,9%. Ya, berarti lebih rendah daripada yang Fed proyeksikan untuk suku bunga ataupun inflasi mereka. Nah, satu sisi yang juga kita harus melihat lagi adalah terkait dengan core inflation-nya. Mereka memperkirakan 2,8% di 2024, sementara 2025 akan turun jauh sekali, 2,2%. Sementara juga kalau kita lihat 2026-nya, ya akan relatif lebih rendah lagi ke 2,0%. Jadi 3 bulan atau 3 tahun berturut-turut, mereka juga memperkirakan angka inflasi itu akan segera reda. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita tunggu jadwal ekonomi ataupun jadwal proyeksi dari ekonomi mereka, baru akan kita dapatkan sebetulnya di bulan-bulan berikutnya. Tapi untuk pertemuan bulan Juli, ya Fed minimal akan mengumumkan suku bunganya akan dipertahankan, tapi juga akan ditunggu adalah kebijakan apa yang akan diambil, terutama kalau melihat dari data inflasi yang terbaru. Nah, satu hal lagi yang juga harus kita ingat adalah tanggal 30-31 Juli bukan hanya Fed, melainkan juga ada BOJ nantinya. Nah, sementara kalau kita lihat dari ECB, agendanya adalah 18 Juli. Jadi, akan lebih dulu 18 Juli akan kita lihat dari keputusan ECB. Dan menurut rumor yang saya dapatkan, berarti kita akan dapatkan mungkin peluang untuk ECB melakukan pemangkasan berikutnya akan sangat terbuka. Hanya saja, ekspektasi mereka tidak di bulan ini, melainkan di pertemuan berikutnya. Entah mungkin di bulan Agustus ataupun di bulan September ya. Tapi yang jelas, kalau misalkan sampai ECB melakukan pemangkasan kedua kalinya, itu berarti semakin menekan kepada Federal Reserve untuk melakukan hal yang serupa. Minimal, ya mereka mulai bergegas lah untuk melakukan pemangkasan. Apalagi sebelum pemilu ataupun Pilpres Amerika yang digadang-gadang kurang lebih di tanggal 5 November. Oke, ini dia. Tentang BOJ, mungkin banyak pertanyaan yang bicara tentang apa sih yang terjadi dengan intervensi, apa itu intervensi, bagaimana itu intervensi. Ya, dalam diagram ini saya memberikan satu cara yang bisa membuat Anda mengerti bahwa yang dilakukan intervensi tersebut adalah melakukan intervensi ke pasar keuangan atau pasar forex, di mana nantinya yang berwenang untuk melakukan itu adalah BOJ, Bank of Japan. Dan tentunya perintahnya itu berdasarkan perintah dari Kementerian Keuangan atau Ministry of Finance. Jadi dalam hal ini, kenapa USD Japanese-nya tetap mengalami kenaikan? Karena memang belum ada perintah yang jelas dari Kementerian Keuangan untuk melakukan intervensi tersebut. Dalam hal ini, yang bertugas atau berwenang dari Kementerian Keuangan adalah Wakil Menteri Keuangan yang baru saja ditunjuk menggantikan Kanda, dan itu adalah Mimura, yang sampai detik ini pun saya belum dapatkan pernyataan apapun dari beliau. Jadi tunggu saja apakah itu akan terjadi apa tidak, tapi yang jelas agak krusial memang, dan diyakini bahwa mata uang yen kemungkinan masih bisa berpotensi melemah lebih lanjut, apalagi kalau sampai resisten 162 berhasil ditembus. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan nantinya katakanlah Kementerian Keuangan itu memberikan aba-aba untuk BOJ standby ataupun bersiap di pasar keuangan, maka nantinya akan turun instruksi kepada BOJ, Bank of Japan, untuk melakukan intervensi ke pasar keuangan ataupun FX market. Nah, nantinya yang dilakukan adalah membeli Japanese yen sebanyak mungkin, sementara melepas dengan US dollar ataupun cadangan US dollarnya mereka. Nah, satu sisi di sini teman-teman, posisinya tidak semudah itu untuk melakukan apa yang disebut dengan intervensi, karena apa yang dilakukan oleh Bank Sentral tentunya melibatkan sejumlah dana, dan itu berarti reserves ataupun cadangan mata uang mereka, yaitu US dollar, harus dilepas. Angkanya berapa dan tidak ada angka spesifik, termasuk level berapa ya yang akan mereka targetkan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari historinya, seperti biasa, kalau misalkan betul-betul intervensi di pasar keuangan, maka yen kemungkinan akan menguat versus dolar, ya kurang lebih USD Japanese yen akan bergerak turun ya sekitar 400 ataupun 500 poin. Tapi jangan buru-buru, karena sampai detik ini saya belum mendapatkan aba-aba ataupun perintah yang jelas dari Kementerian Keuangan tersebut untuk mengindikasikan bahwa BOJ siap melakukan intervensi. Tapi omon-omon ataupun intervensi verbal, ya Kementerian Keuangan, Menteri Suzuki lebih tepatnya sudah memberikan aba-aba bahwa mereka akan tetap mengamati. Tapi saya ragu untuk terjadinya malam ini ataupun besok. Dan saya pikir
Kalau misalkan terjadi seperti itu, karena memang mata uang ini dikaitkan dengan perbedaan kebijakan antara Federal Reserve dengan BOJ, maka kemungkinan besar BOJ akan menunggu sinyal terlebih dulu dari apa yang dikatakan oleh Powell nanti malam. Dan ini kaitannya dengan kebijakan Fed yang masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga. So, kita akan mendengarkan lebih dulu nantinya mungkin ya, kalau misalkan kita agendakan 30-31 Juli adalah pertemuan FOMC, baru di tanggal 31 Julinya adalah pertemuan dari BOJ ataupun pengumuman dari BOJ, saya rasa mau tidak mau kita, kalaupun misalkan tidak ada intervensi mata uang dari Jepang, maka yang kemungkinan bisa diandalkan adalah keputusan suku bunga BOJ, di mana tanggal 31 Juli nanti diperkirakan mereka akan melakukan kenaikan suku bunga. Apakah ini worth it? Ya mungkin saja, tapi yang jelas ada skema, ada pandangan dari beberapa analis yang menilai bahwa intervensi tidak akan berjalan mulus. Jadi kalaupun dia intervensi, mata uang yen akan menguat, turun 500 poin, katakanlah mungkin sampai 155 atau bahkan 150 yang paling ekstrim. Masalahnya adalah kondisi ekonomi ataupun kebijakan ekonomi ataupun kebijakan moneter lebih tepatnya dari BOJ tidak berubah, maka kemungkinan percuma. Dan itu yang akan membuat sia-sia. Akhirnya yen akan terus melemah. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar intervensi, melainkan juga terkait dengan perubahan kebijakan moneter. Tapi masalahnya, beranikah BOJ melakukan perubahan kebijakan moneter tanpa diawali dengan pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve? Itu yang menjadi masih tanda tanya bagi semua para pelaku pasar. Oke, terkait dengan pemilu Inggris yang akan dilakukan di tanggal 4 Juli. Beberapa poin utama yang harus Anda ketahui, pertemuan ataupun voting ataupun pemilu ini nantinya akan menentukan ya terkait dengan komposisi House of Commons yang juga nantinya akan sangat bisa mengatur alur siapa saja ataupun pemerintahan akan berada di bawah siapa. Dan untuk saat ini polling menunjukkan Partai Buruh relatif lebih unggul daripada Partai Konservatif. Ingat, Mr. Rishi Sunak itu berada di Partai Konservatif. Artinya pemerintahan sampai saat ini masih di bawah naungan Partai Konservatif. So, kalau ternyata katakanlah Partai Buruh ini menang, maka kemungkinan itu akan mengambil alih pemerintahan, roda pemerintahan akan beralih kepada Partai Buruh, dan itu adalah pertama kalinya sejak 14 tahun terakhir, yang mana Partai Konservatif menguasai parlemen dan juga pemerintahan. Nah, imbasnya gimana? Imbasnya kalau misalkan kita lihat, kita bagi dua. Imbas yang pertama adalah kalau jangka pendek. Tentunya peralihan pemerintahan di mana-mana tidak akan terjadi kestabilan secara langsung. Dan itu berarti akan membuat pound sterling akan relatif melemah terlebih dulu. Tapi ya ini diperkirakan akan relatif bersifat sementara. Karena berikutnya, jangka panjangnya diperkirakan akan lebih stabil, termasuk dari sisi politiknya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kerjasama dengan Uni Eropa. Ingat bahwa yang mencetuskan Brexit itu adalah Partai Konservatif. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kesulitan dari Inggris untuk melakukan kerjasama dengan Uni Eropa. Jadi kalau misalkan ini yang dimenangkan oleh Partai Buruh, of course, that will be positive untuk ekonomi Inggris. Dan akhirnya secara bertahap, investor-investor akan masuk ke Inggris dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kurang lebih itu gambarannya. Jadi kalaupun misalkan terjadi penurunan saat misalkan Partai Buruh dinyatakan menang, kemungkinan dampaknya masih relatif terbatas. Nah, berikutnya barulah kita bicara tentang suku bunga dari Bank of England yang kelihatannya juga masih belum ada tanda-tanda juga untuk melakukan pemangkasan. Tapi menurut rumor, mereka baru bisa melakukan itu di bulan Agustus. Ya, jadi dari data ekonomi yang sudah kita ulas dari sejak hari Senin, maka kemungkinan yang akan kita sisakan ataupun yang kita hadapi adalah Central Bank Speaker, berarti nanti malam. Kemudian ada data job openings, itulah sektor tenaga kerja dari Amerika. Dan kemudian besok mungkin kita akan hadapi dengan PMI lagi ya, tapi kali ini PMI-nya sektor jasa atau service PMI. Dan semua kawasan akan merilis data tersebut di hari yang sama. Nah, kemudian voting akhirnya yang akan dilakukan di 4 Juli adalah voting untuk pemilu Inggris, di 7 Juli adalah pemilu untuk Perancis. Dan jangan lupakan di 4 Juli itu adalah hari kemerdekaan Amerika, sehingga kemungkinan pergerakan akan relatif terbatas karena market Amerika libur.